Cek, cek, cek. Bisa dengar Masuk, saya? masuk. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dimulai aja ya, berarti ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mari kita awali kuliah dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah hari ini kita masuk perkuliahan minggu ke berapa? Kelima apa ya kalau nggak salah nggih? Minggu kelima. Oke, kalau kemarin kita kuliah tentang 2 minggu kemarin tentang algoritma ya, algoritma. Setelah algoritma adalah flowchart ya. Nah, setelah flowchart kemudian langkah berikutnya adalah kita mulai masuk untuk membuat listing program atau melakukan coding, memberikan instruksi kepada komputer ya. Sedemikian rupa sehingga kemudian komputer mau untuk menghasilkan output ya keluar sesuai yang kita kehendaki. Untuk praktikumnya saya sudah memberikan tutorial ya untuk membuat aplikasi sederhana membuat operasi kemarin operasi bilangan ya, penjumlahan, kemudian pengurangan, ya, perkalian dan pembagian. Nah, jadi prosesnya itu kemarin kalau kita belajar tentang algoritma dan flowchart ya, kita mulai dulu dengan memberikan input, ya, memberikan input atau masukan. Setelah input atau masukannya ada, selanjutnya adalah komputer akan melakukan proses komputasi ya. Nah, untuk bisa menjalankan proses komputasi, maka kemudian kita sebagai seorang programmer itu harus menerjemahkan ya proses yang ada di dalam algoritma ya, di dalam flowchart menggunakan sintak bahasa yang kemudian bisa dimengerti oleh komputer. Khususnya bisa dimengerti oleh compiler program ya, atau program compiler. Nah, proses ini disebut sebagai memprogram ya, atau melakukan pemrograman komputer. Nah, untuk mahasiswa program studi Tris Matematika ya, kita menggunakan compiler program menggunakan Visual Basic ya, tepatnya Visual Basic 2005. Nah, pada kuliah hari ini kita akan belajar tentang struktur pemrogramannya ya, struktur pemrogramannya. Nanti kita akan tahu ya bagaimana cara kemudian kita menerjemahkan proses komputasi ya dari flowchart ya, ke listing program. Saya share screen dulu ya filenya. Nah, ini filenya saya download dari internet nggih, intinya sama saja ya. Nah, kalau mau nyari boleh, nanti kalau mau saya juga tampilkan di ikhlas kalau download juga boleh. Gitu. Konsep pemrograman dalam Visual Basic. Jadi seperti kita ketahui dulu ya, ketika kuliah kedua, jadi proses pemrograman itu adalah memberikan instruksi ya, sedemikian rupa sehingga kemudian komputer mau mengeluarkan output atau mau mengeluarkan keluaran sesuai dengan perintah dari si pemrogram. Atau dengan bahasa lain ya, dengan bahasa algoritma dan flowchart kemarin, memprogram itu adalah menerjemahkan perintah, proses perintah. Jadi kalau kita kemarin di pertemuan ketiga tentang algoritma dan pertemuan keempat tentang flowchart itu antara input dengan output ada proses. Proses itu kemudian nanti akan diterjemahkan oleh komputer sebagai bagaimana kemudian dia bisa melaksanakan instruksi yang diinputkan oleh programmer kepada komputer. Nah,
pemrograman itu ada dua macam, ya. Pemrograman yang full script, sama yang kedua adalah pemrograman visual. Jadi kalau pemrograman visual itu artinya adalah pemrograman yang kemudian digunakan salah satunya itu di samping untuk memberikan perintah pada komputer untuk mengeluarkan keluaran berupa huruf, ya, atau bisa mengeluarkan grafis, ya, atau bisa mengeluarkan suara jika memungkinkan, atau bisa menggerakkan mesin dan sebagainya. Ya. Dia juga membuat yang disebut sebagai antarmuka pengguna grafis atau bahasa Inggrisnya itu Graphical User Interface atau membuat GUI. Sehingga pemrograman visual itu lebih disukai oleh para programmer karena tidak perlu lagi menuliskan instruksi pemrograman dalam kode-kode baris, tetapi secara mudah dapat melakukan drag and drop, ya, objek-objek yang akan digunakan. Nah, sebagai contoh kemarin, ya, ketika kita misalkan membuat aplikasi penghitungan operasi bilangan sederhana dengan menggunakan operasi penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian, itu kita cukup proses drag and drop. Nah, ini saya contohkan di sini. Saya tak buka dulu Visual Basic 2005-nya di sini. Nah, ini Visual Basic 2005 di sini, ya. Nah, di sini kita misalkan membuat project baru. Ini project baru. Nah, yang disebut sebagai drop and drag, ya, drag and drop, ya, ini drag namanya. Ketika kita klik toolbox di sini, ya, misalkan kita ingin membuat button di sini, ya. Nah, kelihatan apa enggak ini? Share screen, ya, lupa. Nah, ini ya. Ini, ya. Ketika kita ingin membuat button di sini, ya, button misalkan kita ketik nama buttonnya di sini hitung, ya, hitung di sini. Nah, kita tidak perlu memberikan perintah secara lengkap, ya, cukup drag and drop. Ya, drag-nya itu di sini tinggal klik button di sini, ya, kemudian taruh di sini. Nah, kemudian kita run. Nah, ini ya, ini namanya drag and drop. Nah, kalau kita bongkar listing programnya, nah, ini listing programnya lengkap, ya, itu di sini ada sintak public class form 1, private sub button, ya, underscore click, by file sender as system dan seterusnya, and sub and class. Tapi ini sudah dibuatkan oleh compiler program. Nanti kita tinggal memasukkan instruksi program yang utama saja yang kemudian begitu kita klik button nanti kemudian akan menghasilkan keluaran. Ini disebut sebagai proses drag and drop. Nah, kembali lagi ke ini, ya. Jadi kelebihan pemrograman visual itu adalah kemudian si programmer tidak perlu lagi untuk menuliskan instruksi pemrograman dalam kode-kode baris, ya, secara utuh, ya, tapi sudah dibantu oleh compiler program, ya, untuk membuatkan kode-kodenya. Kemudian pemrograman berbasis visual itu memakai konsep event driven. Kode program tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal. Eksekusi program dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Ya, jadi tergantung dari si programmer ini mau menentukan atau mau mengisi codingnya itu dari mana, begitu. Ya, jadi boleh bebas mengisi sendiri. Urutan event
menentukan urutan kode yang dieksekusi. Jadi alur jalannya pemrograman bisa berbeda untuk setiap program yang dieksekusi. Nah, berbeda dengan pemrograman yang full script, ya, pemrograman yang full script itu kemudian urutan eventnya itu harus harus urut, ya. Karena di sini contohnya kembali lagi tadi ya. Nah, ini saya ngambil lagi yang ini yang Visual Basic 2005 ya. Ini urut-urutan event di sini ya. Jadi kalau kita membuat aplikasi, misalkan di sini ada, misalkan gitu. Nah, kemarin di sini ini drag and drop-nya kita masukkan, misalkan ini kita ketik. Nah, di sini label 1, propertiesnya ini namanya misalkan tabel 1, kemudian teksnya di sini kita ganti misalkan dengan masukkan bilangan ke 1. Ini fontnya kita besarkan, bold misalkan 16 ya. Kemudian toolbox lagi di sini labelnya kita tambahkan lagi misalkan ini kita sebut sebagai label 2. Ini text box-nya kita namakan dengan misalkan masukkan bilangan ke 2 misalkan. Ini fontnya kita besarkan. Fontnya kita ubah katakanlah misalkan ini bold 16. Kemudian kita drag lagi misalkan ini text box. Ya, ini text box. Ya. Nah, ini nama eventnya misalkan kita ubah di sini menjadi bilangan pertama 1. Berikutnya lagi kita drop and drag. Ini kita masukkan bilangan 2. Ya. Oh, ini button, sorry, bukan button ya, tapi text box ya. Text box. Kita masukkan text box. Mana text box ini? Text box. Ini propertiesnya kita ganti menjadi bilangan 2. Nah, ini teksnya kita ganti menjadi, ini biarkan ya. Nah, di sini buttonnya bisa macam-macam. Dari mulai misalkan yang pertama ini jumlah. Ya, ini teksnya, ini jumlah. Ya, berikutnya ini kita ganti fontnya, misalkan kita ganti dengan 16. Berikutnya ini jumlah, kemudian ini kita ganti menjadi kurang. Ya, ini besar semua. Kurang. Fontnya kita ganti menjadi bold 16 ya. Kemudian kita tambah lagi di sini misalkan tambah kurang kali, nah, misalkan kita ini ubah ya, ini kita ganti menjadi kali ya. Itu ya. Satu lagi misalkan fontnya dulu, fontnya bold 16. Satu lagi misalkan drag and drop text box ya, kita masukkan lagi bagi text box button kok ya, keliru button. Nah, ini kita propertiesnya kita ganti menjadi bagi misalkan. Nah, bagi. Nah, maksudnya itu eventnya bisa kita pilih ya. Ini fontnya biar kelihatan dulu. Font 16. Nah,
Ini kita bisa mulai milih pemrogramannya itu tidak harus urut, mulai dari penjumlahan dulu, kemudian setelah itu ke pengurangan, setelah itu ke pembagian, ya, setelah itu perkalian. Ini bisa bebas sekehendak kita. Mau dimulai dari kurang dulu juga bisa, gitu ya. Begitu. Atau kalau kita ketikkan sintaksnya di sini misalkan ya. Jadi kalau kita masukkan misalkan operasi ya pengurangan tambah kurang kurang ya itu misalkan val ini ya bilangan 2 dikurangi val ya bilangan bilangan 1 kurangi bilangan 2 bilangan 1 dot text ya dikurangi val bilangan 2 dot text gitu. Boleh juga kita mulai dari jumlah dulu ya. Jumlah misalkan berarti sama dengan val bilangan 1 dot text ya ditambah val bilangan 2 dot text. Itu yang disebut sebagai boleh memilih event. Jadi tidak harus urut ya. Tergantung dari selera si programmer atau orang yang membuat program. Itu perbedaannya. Oke, kembali lagi ke thread ya. Jadi urutan event menentukan urutan kode yang dieksekusi. Jadi alur jalannya program bisa berbeda untuk setiap programmer, tergantung dari programmernya. Ya, tergantung dari si programmernya. Kemudian berikutnya ya pemrograman basic ya. Jadi Visual Basic itu merupakan kelanjutan atau pengembangan dari pemrograman basic. Jadi awalnya dulu pemrograman basic itu pemrograman full script. Jadi tidak lagi menggunakan atau belum mengenalkan penggunaan graphical user interface. Nah, kenapa? Karena juga sering dengan perkembangan komputer pada masa itu, jadi kira-kira sekitar tahun 80-an ya, kalau teman-teman mahasiswa mungkin pernah belajar komputer itu belajar pemrograman DOS, okay. Di dalam DOS itu tidak ada graphical user interface-nya, tidak ada GUI-nya. Maka kemudian compiler program pada masa itu juga belum berbasis GUI. Nah, seiring kemudian transformasi sistem operasi dari sistem operasi berbasis script DOS ya ke sistem operasi berbasis graphical user interface ke Windows, maka kemudian compiler program juga menyesuaikan. Ya, compiler program juga menyesuaikan. Nah, basic ini ya singkatan sebenarnya ya, singkatan dari Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. Jadi basic itu singkatan ya dari yang disebut sebagai Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang dalam sejarahnya sudah banyak digunakan oleh para programmer untuk menyusun aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang kemudian dulu berbasis DOS. Nah, ini saya lompati saja ya, yang penting-penting saja. Nah, pendekatan interaktif sekarang. Nah, ketika orang menuliskan kode atau coding ya atau menuliskan listing program, maka ada beberapa proses ya dalam pembentukan aplikasi. Jadi ada 3 proses. Yang pertama itu adalah yang disebut sebagai writing. Ya, writing itu menuliskan skripnya. Ya, kemudian yang kedua adalah mengcompile atau mengkompilasi, dan yang ketiga menguji kode. Nah, ini saya tunjukkan. Yang pertama adalah writing.
saya close dulu. Nah, apa yang disebut sebagai writing itu? Nah, writing itu di sini nih. Misalkan saya membuka ini ya, aplikasi ini. Nah, ini saya turunkan. Nah, kemudian saya tambahkan lagi di sini satu label lagi. Nah, label. Nah, ini kita sebut, kita propertiesnya di sini kita buat menjadi label 3, biarkan saja. Kemudian teksnya kita ganti dengan hasil. Nah, hasil, ya. Fontnya di sini kita ganti bold 16. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi, ini yang disebut sebagai text box. Nah, di sini text box. Nah, ini text box ini kita ganti menjadi hasil. Nah, yang pertama adalah writing. Writing itu mengetik, misalkan kalau kita masukkan jumlah di sini ya. Nah, kita tuliskan di sini berarti dim jumlah. Nah, ketika kita ngetik dim jumlah, artinya kita melakukan proses writing. Jumlah, ya. Jumlah sama dengan val, ya. Val itu adalah proses untuk mengubah instruksi dalam bentuk data string ke data numerik. Nanti berikutnya kita jelaskan tentang struktur datanya. Bilangan 1 dot text ditambah val bilangan 2 dot text. Ya, kemudian jumlah hasil dot text, ya. Hasil dot text sama dengan jumlah. Nah, ini proses yang pertama adalah proses writing. Proses yang kedua, kembali lagi dulu ke sini. Ya. Nah, proses yang kedua adalah compiling atau mengkompilasi. Jadi kita selesaikan dulu codingnya. Nah, ini kita selesaikan dulu codingnya ya, misalkan saya share lagi. Ini kita selesaikan dulu semuanya. Jadi selanjutnya kurang. Nah, ini kita ketik di sini masih writing dim kurang. Ya. Kemudian ke designer lagi. Kurang sudah ya, kurang sama dengan val bilangan 1 dot text kurangnya val bilangan 2 dot text. Nah, hasil dot text itu sama dengan kurang. Nah, kembali lagi sekarang yang kali, ya, dim kali dim. Nah, dim kali. Ini kita klik kali sama dengan val, ya, bilangan 1 dot text. Kalau kali kan berarti pakai asterik di sini, bintang, val bilangan 2 dot text. Nah, ini kelebihan ini, ya. Terus hasil dot text sama dengan kali. Ini masih writing. Kemudian satu lagi adalah bagi, ya. Bagi ya sama dengan val buka kurung bilangan 1 dot text, ya. Bali itu berarti pakai tanda slash, ya, bagi, ya, dengan val bilangan 2 dot text. Nah, kemudian hasil dot text itu sama dengan bagi. Nah, ini selesai writing, kemudian berikutnya compiling. Nah, ini kita compile, caranya adalah dengan mengklik di sini. Nah, ada yang salah barangkali di sini, ya. Nama bagi not declare. Oh, ini formnya keliru, ya. Oke. Ini formnya salah nih, form 1.bb. Oh, salah ini. Dan error programnya.
Oke, form1.bb, form1. Yang keliru yang mana ini? Jalan ya. Oke. Ya, jadi ini salah programnya ada yang error di sini. Jadi mengcompile itu kita menekan klik di sini ya. Sebagai contoh misalnya saya ambil aja ini keluar saja ya. Saya ambil saja program yang sudah tapi disimpan di flash disk juga ya. Versinya di bawah enggak apa. Oke. Enggak jalan. Oke, misalkan ini error ini ya. Jadi intinya saja kalau mengcompile berarti kita mengklik ini ya. Kalau kemudian tidak ada kesalahan nanti bisa menghasilkan output atau keluaran. Kebetulan ini error jadinya nggak bisa itu. Discard aja. Oke. Dan yang ketiga, mohon maaf ya, keliru listing programnya error. Yang ketiga menguji kode. Jadi kalau kemudian begitu begitu di compile ya, kemudian kita masukkan ya, hasilnya betul atau tidak. Iya. Betul. Ya, kalau misalkan betul ya berarti program kita benar, instruksinya benar, kemudian output-nya juga benar. Tapi kadang-kadang listing programnya betul ya, tapi karena ada kesalahan di dalam logika kita menerjemahkan perintah ya, instruksi dari diagram flowchart-nya ke listing programnya, maka kadang bisa jalan tetapi hasilnya error. Itu prosesnya. Kemudian ini saya lompati ya. Ini Visual Basic versi yang lama ya, versi 6. Kemarin saya nyoba yang versi 6 itu untuk komputer di Windows 10 itu sudah tidak bisa jalan ya. Apalagi yang Windows 10 64 bit karena memang terlalu advance ya sistem operasinya, sehingga kemudian saya menggunakan yang Microsoft Visual Basic 2005. Alhamdulillah bisa jalan di Windows 10. Tapi sama perintahnya. Nah, ini menu barnya di sini ya. Nah, ini berarti menu barnya saya pakai yang versi, saya buka lagi nih berarti. Saya keluar dulu. Saya buka dulu yang iya. Ini nggih. Nah, ini saya baleni lagi. Nah, ini ya. Ini ada ini namanya kontrol toolbar ya, kontrol toolbar. Ada file ya. Jadi persis antar mukanya persis sama dengan toolbar pada program-program yang didevelop oleh Microsoft. Ada file, ada edit, ada view, ya ada tools, ya Windows dan sebagainya. Itu kemudian saya kembali ke sini. Ini saya lompati nggih. Langsung. Kemudian ini masih toolbar ya. Windows Code ya. Windows Code ini adalah tempat kita menuliskan program. Terdapat dua buah fasilitas ya, tulis objek dan list prosedur atau event. Ya, kalau pakai di 2005 ya. Nah, ini di 2005 ya. Berarti baru ya. Bikin baru aja. Nah, ini nggih. Oke. Ini bisa jalan enggak? Nah, ini bisa jalan nggih. Oke. Nah, saya baleni lagi misalkan. Nggih. Saya kok penasaran tadi nggak bisa. Ya, pertama tadi kita masukkan dulu atau kita ketik dulu biar ini fontnya nanti tidak bolak-balik ngedit ya. Ini formnya kita namakan dengan form 1 ya. Kemudian teksnya namanya form hitung atau form operasi bilangan. Bilangan. Ini
Masih bilangan, kemudian fontnya kita develop, bikin defaultnya 16 volt Microsoft Sans Serif. Nah, ini biar tidak terlalu lebar, ini bisa kita kecilkan di sini. Nah, gitu nih. Nah, kita masukkan label 1, ini properties. Kita ganti menjadi, biarkan label 1, teksnya kita ganti saja dengan masukkan bilangan 1. Ya, kemudian label kedua masih labelnya yang punya A. Nah, ini. Nah, kita propertiesnya kita ganti teksnya menjadi masukkan bilangan 2. Coba kita running dulu, jalan apa enggak? Nah, jalan ya, bisa jalan. Terus toolbox-nya ini ya, label lagi ya. Label lagi, ini kita propertiesnya, teksnya kita ganti menjadi hasil. Nah, hasil. Kemudian berikutnya lagi kita masukkan text box ya. Text box kita masukkan, text box-nya di sini. Ini kita ganti namanya menjadi bilangan 1. Bilangan 1. Bilangan 1. Berikutnya masih text box lagi. Ini kita masukkan bilangan 2. Ini bilangan 2. Nah, terus satu lagi text box lagi. Ini kita masukkan bilangan 3. Nah, terus kita terakhir satu lagi adalah masukkan button. Nah, button satu aja dulu di sini untuk simulasi. Nah, jumlahkan misalkan. Ini ya propertiesnya kita teksnya di sini namanya button biarkan, name-nya, kemudian teksnya kita ganti menjadi tambah. Nah, apa atau jumlah boleh lah ya, tambah. Nah, ini begitu kita klik, ini yang disebut ruang ini yang disebut sebagai Windows Code ya. Jadi ruang untuk kemudian kita mengisi coding di situ. Ini saya stop dulu. Balik lagi ke sini. Nah, ini ya. Ini kalau yang ini tampilan untuk Microsoft Visual Basic 6, jadi versi yang lebih lama ya. Nah, kenapa Pak kok nggak dipakai? Karena saya yakin hampir semua mahasiswa itu laptopnya menggunakan Windows 10. Nah, saya belajar Visual Basic 6 dulu ketika masih menjadi mahasiswa S1, kira-kira semester berapa dulu ya? Semester waktu mengerjakan skripsi ya, semester 8 9 ya. Tahun 2002-2003 itu. Windows-nya masih pakai Windows 98. Jadi matching-nya itu pakai Windows 98. Sekarang Windows-nya sudah Windows 10 sehingga kemudian tidak bisa running lagi sehingga menggunakan versi Visual Basic yang lebih baru yang pakai 2005 pun juga sebenarnya bukan baru lagi. Ada yang lebih baru lagi yaitu yang Visual Basic.net gitu. Tapi relatif lebih enak kalau kita pakai yang 2005. Itu ini namanya Windows Code. Kemudian ini saya lompati. Ini toolbox ya, toolbox. Toolbox itu tempat kita kemudian nanti bisa melakukan drop and drag. Ya, ini. Nah, kalau di 2005 ya, toolbox-nya ini kita tinggal klik di sini ya. Ini kita ke ini dia desainer dulu ya. Kalau nggak desainer nggak mau. Ya kita klik toolbox-nya di sini. Kalau nggak muncul bisa lihat view ya. Kemudian kita klik toolbox di sini ya atau CTRL terus Alt plus X bareng-bareng. Nanti akan muncul. Nah, ketika kita menarik ini begitu klik ya, kemudian kita tempel ini kita melakukan proses ya namanya drop and drag. Nah, itu kembali lagi ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini menunya banyak sekali
di sini ya, hampir sama dengan yang versi 2005 toolbox-nya. Kalau yang versi 2005 begitu kita klik toolbox-nya ada namanya pointer ya. Ada namanya button. Button itu membuat kotak yang begitu kita klik di situ kemudian nanti dia bisa melakukan proses komputasi. Kemudian checkbox ya. Checkbox itu bentuknya cek. Nah, ini nggih. Nah, biasanya pilihan ya, checklist ya. Nah, nanti kalau kita membuat misalkan CPT, computer based test, ya, opsinya bisa pakai checkbox. Ya, ini propertiesnya kita ganti misalkan. Nah, menjadi pilihan pertama. Nah, kalau tambah lagi, ya, ini, nah, ini, nah, ini propertiesnya bisa kita ganti menjadi namanya ya pilihan kedua. Pilihan kedua ini teksnya, ini ada name, ada teks, teksnya kita ganti menjadi misalkan sama ya, pilihan dua, ini pilihan pertama. Nah, ini ya, kalau kita running, nggak mau, ada yang salahkah di sini? Ya. Oh, ini harus keluar dulu. Kalau kita running ya ini bisa kita, nah ini nggih. Nah, ini bisa kita centang gitu. Itu untuk checkbox ya. Kemudian ada checklist box ya. Kalau checklist box ini apa tampilannya? Ya, hampir mirip ya. Hampir mirip. Ya, kita gedein aja. Kalau jalan ya hampir mirip ya. Kemudian kita hapus saja. Berikutnya combo box. Nah, combo box ini combo yang kemudian bisa kita drop down. Nah, ini misal namanya combo box, terus itemnya ini bisa kita isi. Itemnya mana item? Ini itemnya. Itemnya di sini ya, misalkan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Nah, begitu kita running, nah ini nanti kita bisa, nah ini disebut sebagai combo. Nah itu, okay. Ini combo box. Nah, 2, kemana nggak ada codingnya yang bisa. Oke. Terus berikutnya di toolbox combo date time picker. Date time picker itu untuk mengambil hari, tanggal itu ya. Kalau kita klik di sini coba. Nah, ini ya. Nah, kalau kita running sesuai dengan jam yang ada di komputer. Ya. Atau kita bisa milih. Nah, pilihan hari misalkan tanggal berapa itu ya. Nah, ini kurang lebar tahunnya kayaknya. Nah, ini ya. Nah, ini tahunnya nggak kelihatan. Ini tanggalnya bisa kita ubah. Kemudian masih toolbox, label tadi sudah ya, ini untuk membuat label. Kemudian kalau ada lagi max text box, ada lagi month calendar. Ya, kalau month calendar berarti kalender bulanan. Coba kita running, jalan misalkan. Nah ini nggih. Nah, itu. Jadi ini adalah toolbox yang kemudian bisa digunakan ketika kita mau membuat pemrograman. Banyak sekali di sini ya. Nah, nanti silakan dicoba satu persatu. Oke. Berikutnya toolbox sudah. Oke. Nanti dipelajari sendiri. Project Explorer ya. Project Explorer itu
menampilkan daftar form, modul serta objek yang ada dalam proyek yang aktif, ya. Sebuah proyek merupakan sekumpulan file yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Dan terdapat 3 tombol pengaktif untuk Windows Code, Windows Object, dan toggle folder. Ini kalau yang tampilan di 2005, Project Explorer-nya itu ini tampilan 2005. Mana kira-kira Project Explorer-nya? Ya, ini. Mana ya Project Explorer-nya? Ini nggak kelihatan, saya belum nemukan di sini nih. Project Explorer. Ini Properties, ini Solution Explorer. Oh, ini. Ya, ini. Kalau di versi 6 namanya Project Explorer, kalau di sini namanya Solution Explorer. Jadi menampilkan project saya, kemudian formnya. Nanti kalau kemudian formnya banyak, ya, ini kan kebetulan hanya satu form. Nah, kalau kita nambah form lagi, file, kemudian add, ya, misalkan add-nya atau di sini ya, tambah new-nya di sini mana? Ini apa ini? Properties all, refresh, viewport. Nah, ini di mana ini? Untuk nambah form harusnya bisa add, ya. Kalau new project, ini harus disimpan dulu. Nanti akan muncul di sini. Gitu. Kemudian dari sini nih. Windows Properties, ya, Windows Properties tadi sudah digunakan untuk mengatur properti sebuah objek atau kontrol yang dipilih, ya. Ini kalau 2005, ya. Ini Project Explorer-nya berarti di sini nih. Ini misalkan mau mengganti, ya. Ini default-nya namanya label 1. Nah, begitu kita ingin menggantinya, ya, kita ke Project Explorer, kita klik mana objek yang mau kita ganti. Ini kalau default-nya ini namanya text box 1, tapi bisa kita ganti dengan name-nya nanti bilangan 1. Nah, ini ya. Yang ini ya tadi default-nya kalau tidak diganti adalah text box 2, tapi kita ingin ganti menjadi bilangan 2. Kita klik properties-nya, kemudian kita ganti. Teksnya juga bisa kita custom. Kemudian berikutnya Windows Property sudah, kemudian Windows Form Layout-nya, ya. Layout-nya ini digunakan untuk mengontrol posisi form pada aplikasi. Ini tampilan di 2005. Nah, ini kita hapus saja lah ya. Hapus saja. Nah, ini ada apa enggak ini kira-kira? Ini kayaknya enggak ada sih. Kalau ada belum ketemu saya gimana ini. Ini enggak terlalu penting kalau ini. Hanya layout saja ya. Hanya layout. Kemudian berikutnya Windows Form Layout sudah. Selanjutnya adalah Object Browser. Object Browser untuk menampilkan kontrol-kontrol beserta fungsi, metode, serta event-event yang ada di dalamnya. Nah, ini bisa juga digunakan untuk mencari suatu fungsi atau keyword. Jadi, manakala listing kita itu panjang, banyak, sampai ratusan atau ribuan baris, maka kemudian ketika ada kesalahan, ya, kita terkadang tidak perlu untuk membetulkannya satu persatu. Analoginya begini ya, misalkan adik-adik teman-teman mahasiswa itu membuat makalah, ya, lah kemudian ingin mengganti ya namanya misalkan IAIN Purwokerto gitu. Nah, IAIN Purwokerto kemudian ingin kita ganti menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Nah, padahal makalahnya itu terdiri dari ratusan halaman. Nah, maka cara yang paling praktis adalah kemudian kita tekan shortcut Ctrl F ya, replace ya,
mencari kata kunci IAIN Purwokerto, berikutnya kita replace ya menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Nah, analoginya seperti itu. Jadi di pemrograman visual pun juga sama. Ya, pemrograman visual pun juga sama. Nanti dia bisa kita gunakan untuk mencari ya kata kunci tertentu yang kemudian bisa kita ganti atau bisa kita cari ya, atau bahkan kita hapus. Ini menggunakan object browser. Kita lihat kalau object browsernya di 2005 yang mana kira-kira? Ya, kita lihat coba yang 2005 ya, object browser view, kita ke view aja ya, berarti view. Nah ini object browsernya kita klik ya F2. Nah ini akan muncul di sini search misalkan ya. Nah, kita akan cari kata kunci dim misalkan. Nah, ini akan muncul nanti ya. Itu objek browsernya ya, objek browser kita menggunakan tombol tadi F2 kalau nggak salah ya, objek browser. Oke, kemudian berikutnya window immediate local and watch ya, ini adalah window-window ini merupakan window tambahan yang digunakan untuk proses debug aplikasi. Debug aplikasi, ini kita lompati saja karena jarang dipakai. Kemudian kode penamaan kontrol ya, kode penamaan kontrol itu kemudian biasanya sebagai seorang programmer dengan menggunakan Microsoft Visual Basic, maka ada proses untuk mengganti nama-nama default ya, nama-nama objek default di sana dengan nama-nama yang tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Sebagai contoh misalkan ya, combo box ya, combo box itu kalau default namanya ya combo. Kita lihat misalkan ini. Nah ini apa? Misalkan kita masukkan combo box ya. Kita ke view, ke toolbox di sini ya. Misalkan kita tambahkan satu di sini adalah combo box. Combo box di sini. Ini kita klik combo ya, kemudian kita drag ke sini. Nah, kemudian klik propertiesnya. Ini namanya combo box panjang. Lah, biasanya supaya kemudian penamaannya ini konsisten dan lebih pendek karakternya, kita ganti menjadi CB. Nah, CBO1 misalkan. Kan sudah ngirit ya, ngirit beberapa karakter. Oke, berikutnya checkbox ya. Checkbox itu kalau ditulis semuanya ya, defaultnya ini ya. Nah, defaultnya checkbox. Nah, checkbox ini misalnya kita masukkan di sini. Ini nama defaultnya ya, kita klik properties. Ini checkbox 1 ya. Kalau panjang maka kemudian bisa kita singkat menjadi CHK1. Tapi konsisten dan CHK1, CHK2 sampai dengan CHK yang paling terakhir nomornya. Oke, selanjutnya ini kita lompati saja ya. Ini masih banyak. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu barangkali sebelum dilanjutkan? Apakah bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan barangkali, dipersilakan.
Halo, masih di situ? Masih, Pak. Masih, Oke, ada Pak. yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum, Pak. Ini bisa dipahami nggih penjelasan saya ya? Lumayan, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Oke. Kita lanjutkan sedikit ya. Sekarang langkah-langkah pembuatan aplikasi atau langkah-langkah melakukan coding. Ya. Yang pertama adalah membuat interface atau membuat antarmuka visual dengan objek-objek siap pakai buatan Microsoft atau pihak ketiga. Jadi bikin dulu antarmukanya, ya. Kemudian satu persatu ya, seperti contoh ini tadi ya, kalau kita ingin membuat aplikasi sederhana menghitung operasi bilangan ini ya. Nah, contoh ini tadi saya penasaran kok nggak jalan ya. Nah, ini ketika kita, ini namanya membuat antarmukanya, karena begitu kita running hasilnya adalah GUI ya. Nah, ini namanya GUI ya, pemrograman berbasis graphical user interface. Jadi akan muncul antarmuka grafis. Jadi kelebihan pemrograman visual itu seperti itu. Jadi muncul dulu GUI-nya. Jadi kemudian objeknya kita drop and drag satu persatu. Setelah itu kita custom namanya sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang programmer. Ya, mengcustom itu artinya sebagai contoh ini ya, misalkan kita memasukkan di sini button. Ini propertiesnya itu namanya button 2. Nah, kemudian teksnya ini namanya juga button 2. Ini kita ubah menjadi misalkan tambah kurang. Nah, kita custom satu persatu. Itu kemudian berikutnya langkah ketiga menuliskan kode-kode untuk menghubungkan objek maupun kode program berdasarkan kombinasi dari perintah Visual Basic yang tersedia. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengisi instruksi programnya ya. Sebagai contoh misalkan kita ingin tadi ya membuat aplikasi operasi bilangan sederhana ya, tambah, nanti kita klik di sini, double klik di Windows Code-nya, kita isi dulu di atasnya dengan menggunakan dim kecil ya, dim jumlah, kemudian dim kurang. Ya, kita kembali ke desainnya, tambah tadi ya, tambah itu sama dengan val ya, bilangan 1 dot text ditambah val bilangan 2 dot text ya. Kemudian hasil ini namanya apa tadi, sisa apa ya kalau nggak salah ya, sisa apa hasil, bilangan 3 ya. Nah, ini kita masukkan di sini ya. Bilangan 3 dot text itu sama dengan tambah. Nah, kalau sudah kita compile, ada error di sini, errornya manakah ini ya? Oh enggak ya, coba kita masukkan 10 ditambah 3, dia harus mengeluarkan 13. Oh enggak mau, berarti ada kesalahan. Ini ada kesalahan. Ada kesalahan. Ada kesalahan ya, mana yang salah lagi ini? Oke. Oke, ada yang ingin bertanya, silakan. Mbak apa Mas ini? Arsi Maulana? Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Ini nggak jalan, kenapa ini? Ada yang error apa? Atau
Atau kita simpan dulu mungkin kali ya. Save all. Kita terus coba dokumen saja. VB 2000. Kita coba ya, komputasi bilangan. Kalau kita simpan, oh nggak mau ya, saya simpan. Oh nggak mau ini operasi itu aja. Oke, kita ya, nggak mau ya kenapa ini. Coba. Jalan kenapa? Oke. Nah, kita running jalan ya, error. Ini errornya kenapa ini? Name tambah is not declare. Oh, dimnya ini dimnya bukan dim jumlah tapi dim tambah. Oke. Ya. Oke, kita masukkan 10 ditambah 3. Kalau dijumlahkan harusnya 13. Nah, gitu. Ya, kita berjalan. Oke. Sudah tadi ya. Menuliskan kode-kode sudah, menyimpan file proses pembuatan aplikasi dalam direktori tersendiri ya. Ini penting karena VB menggunakan banyak file dengan nama yang berbeda meskipun aplikasi yang dibuat hanya satu, file-file yang diorganisir dari jendela Project Explorer disebut sebagai project. Jadi setelah kita selesai membuat aplikasi sederhana ini ya. Nah, bisa kita selesaikan satu lagi, kurang ini ya. Kurang berarti kurang sama dengan tadi file bilangan 1.txt dikurangi file ya bilangan 2.txt ya bilangan 3.txt sama dengan kurang. Kita running, coba ada errornya enggak. Nah, masukkan 10 dengan 3. Kalau ditambah 13 kalau dikurangi 7. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa kemudian kita menyimpan ya file save all ke direktori mana. Itu langkahnya. Ya, terima kasih. Oke, ada yang ingin dikomentari dari kuliah kita pada sore hari ini ya? Oke. Halo. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Gimana kemarin praktikumnya sudah bisa membuat aplikasi pemrograman operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, apakah sudah bisa membuat? Sudah. Tutorialnya sudah sudah saya berikan, bisa jalan? Error apa enggak kemarin? Gimana? Udah nggih? Bisa ya? Gimana? Bisa? Bisa jalan? Maaf Pak, mau tanya. Oke, silakan. Tutorialnya sih Bapak ngirimnya di mana ya? Belum bisa lihat tutorialnya. Tutorialnya itu di ikhlas ya dalam bentuk link di YouTube. Ya.
Atau kalau mau sudah ada yang buka ini tutorialnya? Untuk yang minggu lalu tutorial belum dikirim sama Bapak, Pak, di kelas. Loh, apa ya? Coba kita Iya, buat nggak lihat tutorialnya yang buat ini visual basicnya. coba kita lihat, oke. Oke. Login. Oke, kita ke ikhlas. Yang praktikum ya, praktikum kelas apa ini? Kelas PMAB, Pak. MAB, praktikum mana ini? Ini nggih. Nah, coba kita lihat. Lihat kelas. Nah, ini oh iya ya, belum ada ding nggih, apa Microsoft Basic. Nah, yang ini tutorial membuat operasi bila. Oh iya 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 iya. Ya benar ini belum muncul ya filenya ya berarti ya. Oke, ya ya benar. Oke. Oh, ternyata nggak muncul filenya di sini ya. Oke, mungkin nanti saya ini lagi ya. Kemarin saya merasa sudah unggah kok ternyata nggak muncul di sini. Ya, kalau mau nyari kalau yang kelas satunya mungkin sudah ya. Bentar, satu kita buka lagi coba yang kelas ini kayaknya. Lihat kelas ternyata juga nggak muncul ya. Oh iya. Kalau ini ya yang apa? Yang panduan instalasi ya. Oke. Ya. Berarti kemarin gagal unggah ya. Saya merasanya udah unggah kok, tapi kan mungkin ya oke nanti saya perbaiki nggih. Untuk yang tutorial apa? Ya. Iya, ternyata tidak ada memang. Saya cek di Siska nggak ada. Ya. Oke, nanti saya unggah ulang lagi ya yang untuk tutorial membuat aplikasi pertama ya, aplikasi operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian dengan menggunakan VB 2005. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak ada saya screenshot dulu nggih untuk kuliah hari ini. Oke, saya screenshot dulu. Kita ambil dulu ininya. Screen-nya. Oke. Oke. Satu lagi.
Oke, kalau tidak ada yang dikomentari, saya cukupkan dulu kuliah untuk sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi mahasiswa ya. Nanti segera saya unggah ulang ya yang video tutorial untuk membuat aplikasi yang pertama. Kemudian nanti minggu besok hari Selasa ya, jadwalnya untuk praktikum apa ya kalau nggak salah ya, besok Selasa atau Rabu, besok nggak salah ya. Nanti Besok, Pak. Besok, Pak. ya, Besok. nanti Pak, besok. juga yang Pak, untuk besok. membuat praktikum untuk membuat aplikasi yang kedua, yaitu menentukan sebuah bilangan itu bilangan bulat atau bilangan ganjil. Contohnya sudah ada. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah untuk sore hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kuliah dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Amin. Kita ketemu lagi besok ya di ikhlas. Insya Allah pakai ikhlas saja. Nanti tinggal mahasiswa mengunduh atau mengamati tutorialnya, kemudian praktik sendiri. Terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.